Meeting is being recorded. Baik, salam Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, ya kita akan membaca Kejadian pasal 1. Kita akan membaca Kejadian pasal 1. Bapak Ibu bisa membaca dari rumah, saya akan membacakannya dari sini. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriap makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah
dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bagaimana berdoa, kemudian bagaimana ada hubungan yang erat antara doa dan firman Tuhan, kemudian kita sudah belajar bagaimana firman Tuhan menjadi dasar bagi iman kita, kemudian dasar bagi kita untuk melangkah secara pribadi di dalam keluarga maupun secara korporat, secara bersama sebagai tubuh Kristus di dalam bergereja begitu. Nah, pada hari ini saya ingin kita merenungkan tentang, karena firman Tuhan ini begitu penting, lalu apa sebenarnya yang kita pahami tentang firman Tuhan sebagai orang percaya? Apa sebenarnya yang kita percaya tentang firman Tuhan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang baptis begitu ya? Nah, kita akan mempelajari itu pada hari ini. Pembahasan ini cukup panjang sehingga saya tidak akan memaksakan untuk kita membahas pada hari ini saja, jadi saya akan membagi dua. Jadi kita akan membahas sebagian dulu hari ini. Saya share screen sebentar. Oke. Nah, kenapa saya mendorong kita tadi untuk membaca di dalam Kejadian? Karena di dalam Kejadian itu kita melihat bagaimana segala sesuatunya diciptakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Berapa kali tadi kita membaca, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Semua dijadikan melalui firman Tuhan. Lalu apa sebenarnya yang kita percayai sebagai orang percaya tentang firman Tuhan? Tentang Alkitab. Maka penting bagi kita memiliki dasar yang kokoh, pemahaman yang kokoh tentang azas kepercayaan kita terhadap Alkitab. Doktrin Alkitab. Memang, kalau kita berbicara masalah azas kepercayaan, doktrin, begitu ya, secara garis besar ada dua aliran besar. Yang pertama adalah mereka yang memulai kepercayaannya, doktrinnya melalui teologi tentang Allah. Proper teologi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang memulai teologinya, azas kepercayaannya melalui doktrin tentang Alkitab. Nah, baptis memulai azas kepercayaannya, doktrin yang diambilnya itu melalui hal yang pertama adalah doktrin tentang Alkitab, bukan tentang Allah. Kalau reform kita tahu mereka memulai dari Allah. Tidak ada yang salah benar di sini. Tetapi kenapa baptis memilih untuk memulai doktrin azas kepercayaannya melalui doktrin Alkitab? Karena bagaimana kita bisa tahu Allah yang benar kalau tidak melalui Alkitab? Banyak Allah lain yang ditawarkan di luar sana, tetapi untuk mengetahui Allah yang benar kita harus mempelajari tentang Alkitab. Karena di dalam Alkitablah Allah menyatakan dirinya secara khusus, secara pribadi, dan kita tahu itu Allah yang benar. Doktrin tentang Alkitab. Lalu apa yang sebenarnya kita percayai tentang Alkitab? Prinsip yang paling penting adalah kita percaya pada kebenaran dan otoritas firman Tuhan. Alkitab. Kita percaya pada kebenaran, bahwa Alkitab itu kebenaran. Dan Alkitab itu punya otoritas. Itu firman Tuhan yang berotoritas.
Sehingga apa? Firman Tuhan atau Alkitab adalah otoritas tertinggi sebagai pedoman hidup orang percaya. Nah, ini yang menjadi dasar pembahasan kita minggu ini dan minggu depan. Kenapa? Kok bisa? Kok iso? Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi sebagai pedoman hidup bagi hidup orang percaya. Kenapa begitu? Nggak bisa rupanya tambahkan yang lain, gitu ya. Kenapa harus Alkitab yang tinggi? Nah, salah satu ungkapan yang paling sering menjadi ciri khas orang baptis begitu ya. Mereka selalu mengungkapkan apa? Back to Bible. Kembali kepada Alkitab begitu ya. Nah, apa maksudnya kembali kepada Alkitab itu begitu ya? Kebanyakan orang kadang hanya pandai mengatakan jargonnya saja begitu, tetapi tidak benar-benar mengerti apa maksudnya kembali kepada Alkitab. Nah, saya harap 2 minggu ini kita bisa memahami itu. Apa maksudnya kembali kepada Alkitab? Dasar kita, pembahasan kita adalah firman Tuhan adalah otoritas tertinggi sebagai pedoman hidup orang percaya. Yang pertama, yang kita percaya tentang Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah pewahyuan Allah, atau Alkitab adalah penyataan Allah. Tentang apa? Tentang dirinya sendiri. Atas apa? Atas dirinya sendiri. Kepada siapa? Kepada kita, manusia. Jadi Allah dengan sengaja memberikan firman-Nya. Sekarang tertulis sudah lengkap di dalam Alkitab kita. Sebagai firman Allah, sebagai pewahyuan, sebagai penyataan diri Allah sendiri, Allah yang benar, Allah yang sejak awal permulaannya sudah ada sampai akhir, menyatakan keselamatannya kepada manusia. Seperti yang kita baca tadi pada mulanya. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai di akhir kitab Wahyu sampai kata amin, pada mulanya sampai kepada kata amin, itu semua adalah firman Tuhan. Kita mempercayai ini firman Tuhan. Penting untuk melihat ini bahwa Alkitab tidak mengandung firman Tuhan. Atau Alkitab bukanlah rekaman atau catatan tentang firman Tuhan. Tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Berbeda. Ketika katakan Alkitab mengandung firman Tuhan, atau hanya catatan tentang firman Tuhan, seakan-akan dengan menyatakan itu, bahwa Alkitab hanyalah sebagian dari firman Tuhan. Atau ada hal lain di dalam Alkitab yang bukan firman Tuhan. Tetapi kita tidak mengatakan demikian. Kita tidak mengatakan bahwa Alkitab mengandung firman Tuhan. Kita mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Sejak awalnya hingga akhirnya, pada mulanya hingga akhir, ini adalah firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, di dalam mengenali Tuhan, di dalam kehidupan ini, sebenarnya Tuhan kan memberikan 2 wahyuan. Satu pewahyuan umum dikatakan, general revelation. Apa itu pewahyuan umum? Yang paling jelas kita bisa melihat di dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai 5. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Pewahyuan umum adalah segala yang diciptakan Allah di semesta ini, itu membuktikan bahwa Allah ada. Jadi seharusnya meskipun
orang tidak mengetahui Allah yang benar atau belum memahami Injil, belum memiliki Alkitab, tetapi ketika melihat ciptaan, ketika melihat cakrawala, pasti di dalam pikirannya ada seseorang di luar sana yang maha besar, yang maha agung, yang menciptakan ini semua. Kenapa? Karena ciptaan Allah, pribadi Allah bisa dilihat kebesarannya, keagungannya dari apa yang diciptakannya. Itu kenapa di dalam setiap masyarakat selalu ada sistem kepercayaan. Selalu ingin menyembah sesuatu. Karena juga ini ciptaan Tuhan, sebagaimana yang kita baca tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia dan di dalam diri kita ada bagian Allah, ada DNA Tuhan yang ingin selalu menyembah sesuatu yang lebih besar darinya. Sehingga di dalam konsep penyembahan kita itu kita menciptakan teologi. Kita berpikir tentang Allah. Ini masih secara umum ya. Akhirnya muncullah kepercayaan-kepercayaan dalam bentuk agama-agama, dalam bentuk menyatu dengan budaya, animisme, segala macam. Sebenarnya itu kan bentuk wujud ingin menyembah sesuatu. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari hidup ini, ada pencipta hidup ini. Itu pewahyuan umum. Nah, pewahyuan umum, orang tidak akan bisa selamat melalui hanya pewahyuan umum. Hanya dengan melihat, wah, ada yang besar di luar sana, ada pencipta yang agung di luar sana. Tetapi orang tidak akan bisa memahami atau mengerti secara spesifik siapa Allah itu. Hanya mengetahui ada Allah, bisa tahu, oke, melalui pewahyuan umum, orang hanya bisa mengetahui ada Allah, ada pencipta, ada Tuhan. Terlepas konsepnya nanti Tuhan yang bagaimana yang mereka sembah ya. Tetapi orang tidak akan bisa mengenal Tuhan yang benar, Allah yang benar itu. Sehingga untuk bisa memahami Tuhan dan Allah yang benar harus ada pewahyuan khusus. Nah, apa pewahyuan khusus itu? Pewahyuan khusus adalah firman Tuhan itu tadi. Alkitab adalah firman Tuhan atau pewahyuan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Inilah pewahyuan khusus itu. Penyataan Allah sendiri loh, yang menyatakan dirinya kepada manusia. Allah memberikan firman-Nya, sekarang kita lihat sudah lengkap secara kanonisasi yang kita percayai dalam bentuk Alkitab, 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Inilah yang menyatakan diri Allah secara khusus kepada siapa? Kepada manusia. Melalui Alkitablah keselamatan dinyatakan. Melalui pewahyuan khususlah keselamatan dinyatakan kepada manusia. Sehingga manusia yang menerima penyataan Allah, mengenal Allah dengan benar, menerima keselamatan, bisa apa? Bisa senyum, bisa sukacita. Kenapa? Karena kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada hakikatnya, kembali kepada asalnya. Inilah pentingnya Alkitab. Alkitab menyatakan dirinya, menyatakan diri Allah kepada kita. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya kepada kita. Nah, Alkitab di dalam proses terjadinya, bagaimana Alkitab ini bisa ada, yang firman Allah ini diinspirasikan atau diilhamkan secara sempurna. Jadi bukan hanya atas pikiran manusia saja. Kita memahami bahwa ada dua pihak yang menjadi penulis Alkitab secara bersamaan sekaligus. Yaitu siapa? Manusia. Yang dipakai Tuhan, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Nah, Alkitab yang adalah firman Tuhan ini diinspirasikan, ini diilhamkan secara sempurna. Bukan setengah-setengah. Tidak bercacat.
secara sempurna oleh Roh Kudus kepada manusia si penulis kitab, manusia yang menuliskan firman itu, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Mari kita lihat. Samuel 23 ayat 2 berkata apa? Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Ini Samuel yang menuliskan. Firman-Nya ada di lidahku. Coba. Roh Tuhan yang berbicara melalui Samuel. Roh Tuhan yang menggerakkan hati, pikiran, dan lidah Samuel, dan akhirnya nanti juga tangannya untuk menulis firman Tuhan. Selanjutnya Yeremia 36 ayat 2. Ini Tuhan yang memerintahkan kepada Yeremia, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu. Tuhan menyuruh Yeremia untuk menuliskan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang diilhamkan itu, yang diinspirasikan Tuhan itu, bisa menjadi firman Tuhan yang tertulis dan terpelihara sepanjang zaman. Yeremia 6 ayat 18, jawab Baruk kepada mereka. Segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku. Dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Jadi Baruk ini adalah asistennya Yeremia, Curtul. Sekretarisnya, tulisnya. Jadi ketika Yeremia mendapat ilham, inspirasi firman Tuhan oleh Roh Kudus, Yeremia mengatakannya kepada Baruk, mendiktekannya, kemudian Baruk menuliskannya. Jadilah firman Tuhan yang tertulis dalam gulungan kitab. 2 Timotius 3 ayat 16. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang segala tulisan yang diilhamkan ini adalah bisa kita maknai sebagai Alkitab yang utuh saat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah Alkitab yang utuh saat ini. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Orang-orang pada masa dulu berbicara atas nama Allah dengan firman Allah atas dorongan Roh Kudus. Jadi jelas, penulisnya memang manusia untuk menuliskan itu di kitab, tetapi itu diinspirasikan, diilhamkan, dan didorong oleh Roh Kudus atas kehendak Allah. Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan atau diilhamkan secara sempurna oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pengarang Alkitab. Nanti kita akan lihat buktinya Roh Kudus yang mengarang Alkitab. Nah ini dia. Apa sih bedanya penyataan, pengilhaman, dan pencerahan? Apa ya bedanya? Penyataan adalah proses di mana kebenaran diberikan. Penyataan adalah proses di mana kebenaran diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus kepada si penulis. Dalam hal ini adalah nabi dan para rasul. Jadi di dalam proses pengilhaman, kebenaran itu tadi, firman itu tadi dicatat dalam bentuk kitab, menjadi firman yang tertulis. Sehingga jadilah Alkitab, Scripture, Holy Writing. Firman Tuhan terdokumentasi sebagai Alkitab. Nah, kita, si pembaca segala zaman, dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, hingga detik ini, ketika membaca firman Tuhan, tidak lagi mengalami penyataan, tidak lagi mengalami pengilhaman,
tetapi kita mengalami pencerahan. Apa? Roh Kudus mengiluminasi kebenaran dan bisa menerima kebenaran itu. Nah, perhatikan bahwa penyataan, pengilhaman tidak terjadi lagi pada zaman setelah kitab suci ditulis. Setelah abad pertama itu terakhir penulisan kitab. Tidak ada lagi ya yang dikanonkan, yang kita percaya ini, yang sudah lengkap ini, tidak ada lagi. Nah, kalau ada hingga zaman sekarang yang menyatakan bahwa saya mendapat penyataan, saya mendapat ilham, lakukan ini yang benar, jelas. Menurut apa yang kita percaya itu adalah tidak benar, sesat. Ada lagi muncul kitab-kitab yang ditulis kemudian di abad kedua, abad ketiga, dan segala macam, bahkan di abad pertengahan, mengatakan, oh ini Injil Yudas, oh ini Injil Barnabas, oh ini Injil segala macam. Dan semua bisa dibandingkan kepada firman Tuhan. Apakah benar isinya itu sesuai dengan firman Tuhan? Dan ternyata tidak. Sehingga itu bukan berdasarkan penyataan atau pengilhaman Roh Kudus. Dan itu tidak bisa diterima sebagai bagian dari firman Tuhan. Mungkin catatan sejarah untuk mempelajari sejarah bisa. Tetapi sebagai firman Tuhan yang berotoritas, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, tidak. Nah, inilah pentingnya bagi kita sekarang, bagaimana juga supaya kita berdoa ketika mau membaca firman Tuhan, kita meminta pencerahan dari Tuhan. Supaya di dalam pencerahan itu Tuhan bisa menyatakan kebenaran, kita memahami kebenaran, dan bisa menerima kebenaran. Dan penting juga, saudara, siapa nih yang punya kebiasaan ketika mau membaca firman Tuhan itu abrakadabra, asal buka begitu ya. Kemudian baca, oh ya Tuhan ini sangat memberkati, tetapi main buka-buka aja gitu. Nanti dapat firman kebetulan yang bagus. Lah kalau dapat firman Tuhan kebetulan memaki begitu ya, atau yang kutublah gitu, coba bayangkan. Apa nggak ngeri? Sehingga perlu bagi kita untuk membaca firman Tuhan secara sistematis, secara terurut. Supaya di dalam pencerahan itu juga kronologinya itu pas. Kronologi kejadian-kejadian di Alkitab, kalau kita baca secara sistematis dan kronologi, akan juga dipakai Roh Kudus untuk mencerahkan kita, untuk kita memahami maksud dari firman itu sendiri. Itulah pentingnya bagi kita pembaca masa kini. Berdoa supaya Tuhan mencerahkan di dalam bacaan firman Tuhan, dan bacalah firman Tuhan secara sistematis. Nah, ini buktinya bahwa Roh Kudus adalah pengarang Alkitab. Kitab ini terdiri dari 66 kitab. Oke, kita mempercayai kanonisasi yang tertutup, Bapak Ibu. Artinya tidak akan ada lagi nambah. Ini sudah final, ini sudah close, sudah closing, sudah selesai. 66 kitab. 39 kitab di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, yang menarik adalah waktu penulisan kitab ini dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 ya. Itu penulisannya lebih dari 1.500 tahun. Lebih dari 1.500 tahun rentang penulisannya. Dan ditulis kira-kira, sebenarnya lebih, kira-kira 40 orang yang berbeda, waktunya, hidupnya, berbeda waktu hidupnya, berbeda konteks mereka melayani, berbeda tempat mereka hidup, berbeda profesi, ada yang dokter, ada yang tukang pajak, ada nabi yang full time begitu ya, ada juga yang nabi nyambi jadi imam, nggak boleh nyambi, nabi dan imam gitu ya, macam-macam. Profesinya macam-macam, dengan pendidikan yang berbeda-beda juga. Ada yang sekolahnya baik, seperti Musa, mendapatkan sekolah terbaik di Mesir begitu ya. Ada yang nggak sekolah, seperti Petrus. Kemudian dengan selera sastra yang berbeda-beda juga.
Ada yang kekuatannya secara sejarah. Lihat Lukas. Lukas itu menulis Injil penelitian dulu loh. Segala sesuatunya telah kuselidiki katanya. Luar biasa Lukas itu. Memang saintifik sekali. Makanya penulisannya pun runut dan sistematis. Ada yang sastranya tinggi dalam bentuk puitis. Wah, seperti Salomo, Daud, menghasilkan Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Ayub juga. Berbeda-beda kan jenis sastranya. Ada yang spontan menuliskan karena memuji Tuhan. Ada yang memang karena penelitian, penyelidikan yang sungguh-sungguh. Tapi itu semua dipakai oleh Roh Kudus untuk menghasilkan, untuk menuliskan, maksud saya, firman Tuhan. Nah, di dalam kitab yang banyak ini, dan di dalam rentang waktu yang panjang ini, melalui orang yang banyak ini, kita bisa menemukan satu tema pokok di dalam Alkitab. Ini yang menarik. Inilah bukti bahwa Roh Kuduslah pengarang kitab, Alkitab, firman Tuhan. Apa satu tema pokok itu? Tema pokok itu adalah karya penebusan Kristus bagi manusia di atas kayu salib. Itu intinya. Dari sejak Kejadian hingga Wahyu. Karya penebusan Kristus menjadi sentral, menjadi pusat dari Alkitab, menjadi benang merah, menjadi tema utama, menjadi tema besar dari Alkitab. Penting kita memahami ini. Nah, karena Roh Kudus adalah pengarang Alkitab, maka Alkitab adalah kesaksian yang tidak mungkin salah terhadap pewahyuan Allah. Nah, karena Roh Kudus adalah pengarang Alkitab, maka Alkitab adalah kesaksian yang tidak mungkin salah, tidak bisa salah terhadap pewahyuan Allah. Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak salah. Begitulah simpelnya. Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak mengandung kesalahan dan tidak mungkin salah. Sepenuhnya benar. Apa buktinya? Nih, Alkitab tidak bisa salah dan tidak ada kekeliruan dalam naskah aslinya. Bukan dalam naskah terjemahannya. Memang, sekarang kita tidak punya lagi naskah asli Alkitab. Tetapi kita percaya bahwa jika naskah asli Alkitab itu ditemukan atau ada, itu tidak mengandung kesalahan di dalamnya. Tetapi berbeda dengan terjemahannya. Alkitab ini sekarang yang di museum-museum itu yang ditemukan di Qumran, di Gua Qumran gitu ya, yang ditulis oleh kaum Essene, itu kan terjemahan-terjemahan. Dari terjemahan bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Latin, jadilah Alkitab Septuaginta begitu. Nah, itu namanya Alkitab terjemahan. Nah, ada kemungkinan memang di dalam proses menerjemahkan itu bisa ada kekeliruan, tetapi tidak di dalam naskah aslinya. Nah, inspirasi dan pengilhaman Allah berlaku dalam proses penulisan naskah asli. Oke. Inspirasi dan pengilhaman Allah berlaku dalam proses penulisan naskah asli Alkitab, bukan dalam proses penulisan naskah terjemahan. Tetapi providensia Allah atau peliharaan Allah berlaku dalam proses kanonisasi dan penerjemahan Alkitab. Jadi memang setelah diselidiki ada kemungkinan, jadi kalau saudara melihat yang versi bahasa Inggris, saya punya yang versi yang bahasa Inggris, ada catatan-catatan kecil di bawah. Kadang ada satu kata yang bisa artinya itu beberapa begitu ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena di dalam proses penerjemahannya bisa ada makna-makna yang lebih pas begitu. Nah, ada alternatifnya. Tetapi secara garis besar itu tidak salah. Itu tidak salah. Itu hanya untuk menunjukkan yang lebih presisi maknanya begitu. Karena yang di dalam proses penerjemahan kan juga ada bias dari orang yang menerjemahkan begitu ya. Ada bias dari orang yang menerjemahkan. Nah, pemeliharaan Allah berlaku di dalam proses kanonisasi dan penerjemahan. Sehingga apa? Dari dahulu sampai sekarang makna Alkitab itu nggak berubah.
Makna Alkitab yang tertulis di naskah aslinya hingga Alkitab yang kita pegang sekarang ini, yang kita baca tidak berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menulis dan Roh Kudus juga yang memelihara di dalam proses transfer, proses penerjemahan, penyalinan, begitu ya. Roh Kudus yang bekerja di situ, sehingga maknanya tidak berubah. Nah, betul bahwa ada kesulitan dalam Alkitab, tetapi tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Memang kadang kita ada memahami, wah ini sesuatu sulit untuk dipahami. Ini kesaksian Petrus terhadap tulisan Rasul Paulus. Apa kata Petrus? Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, merujuk kepada Paulus. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Petrus pun mengakui itu. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah itu, Injil-Injil palsu itu. Injil-Injil palsu. Atau tulisan-tulisan apokrifa, begitu ya. Itu menarik untuk diteliti sebagai sumber sejarah, sebagai sastra kuno, begitu ya. Tetapi tidak untuk kebenaran. Ketika itu dipercaya sebagai kebenaran, hanya akan mendatangkan kebinasaan. Makanya kita tidak mempercayai itu, tidak memakai itu. Itu hanya sebagai bagian dari ilmu pengetahuan saja. Nah, di dalam iman itu tidak boleh masuk kepada iman Kristen kita. Ada hal-hal yang sukar memang di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab tidak mengandung kesalahan. Alkitab tidak ada kesalahan. Alkitab adalah firman yang tertulis yang memberikan kesaksian tentang siapa? Firman yang hidup, yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadi kan kita sudah lihat bahwa tema utama dari Alkitab adalah karya penebusan Kristus. Nah, Kristus menjadi pusat, menjadi inti dari apa yang tertulis di firman yang tertulis. Sebagaimana juga dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman yang tertulis memberi kesaksian tentang firman yang hidup. Dan firman yang hidup memberi kesaksian tentang firman yang tertulis. Di firman yang tertulis kita bisa memahami siapa itu Tuhan Yesus. Bagaimana karya penyelamatan Tuhan Yesus. Bagaimana anugerah keselamatan Allah dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Kitab jelas menyatakan itu. Menjadi kesaksian bagi kita. Nah, Tuhan Yesus juga bersaksi tentang firman Tuhan, menyatakan bahwa firman Tuhan itu benar. Tidakkah waktu bersama dengan orang Farisi begitu ya, tuh, kamu apa baca firman Tuhan? Baca waktu Daud dengan prajuritnya tentang makan di hari Sabat begitu ya. Kemudian waktu Tuhan Yesus juga di kampungnya, ketika dia mengatakan, ketika kamu mendengar ini, membuka dari Yesaya, genaplah yang dinubuatkan di sini. Nah, Tuhan Yesus merujuk kepada dirinya sendiri, merujuk firman Tuhan itu kepada dirinya sendiri. Firman tertulis dan firman yang hidup saling memberi kesaksian. Sehingga rasa hormat kita terhadap wibawa firman Tuhan yang tertulis sama besarnya dengan rasa takut kita terhadap firman Tuhan yang hidup. Kita menghormati wibawa firman Tuhan yang tertulis dan kita takut akan Tuhan. Itu sama derajatnya, harusnya. Memang saya harus hati-hati di sini ya. Ini sebenarnya pembahasan minggu depan. Kita tidak menuhankan kitab ya. Artinya kita menyembah kitab kemudian menjadi ini sakral, menjadikan ini sesuatu yang wah harus begini terus begitu ya. Wah di sini ada Tuhan begitu. Tidak ya. Bukan itu maksudnya. Kita menghargai firman Tuhan. Oke, kita menghormati, tapi jangan juga kita, karena kalau kita jadi seperti itu seperti berhala, saudara. Alkitab pun bisa jadi berhala ya. Hati-hati. Alkitab bisa jadi berhala. Jadi ada
cerita ya, ketika seorang anak kecil bersih-bersih dengan mamanya, kemudian melihat ada buku kitab yang penuh debu di atas lemari ya, penuh debu, kitab tua gitu, nggak pernah dibuka. Terus anaknya nanya ke mamanya, "Mama, itu buku apa? Kok nggak pernah dibuka?" "Oh, itu buku Tuhan, sayang." Lalu apa kata anaknya? "Mama, kita kembalikan aja lagi ke Tuhan. Orang di sini nggak pernah dibaca, kan itu punya Tuhan." Kenapa? Karena Alkitab menjadi semacam berhala aja. Alkitab tanpa dibaca, tanpa dipelajari, nggak ada artinya. Oke, kita menghargai, menghormati Alkitab, wibawa, firman Tuhan. Tetapi jangan menjadi memberhalakan Alkitab, ya, menjadikan ini jimat, sesuatu yang sakral, begitu tidak. Tetapi jangan pula sembarangan begitu, lempar sana, lempar sini, wah hanya buku aja kok, oh ini gini, tidak juga ya. Saya juga nggak cocok begitu. Saya melihat kawan-kawan Muslim ini ya, mereka kalau baca kitab itu kan begitu menghargai ya, mereka anggap kitab suci gitu ya. Kalau kita sih tidak mengakuinya ya, karena kanon kita sudah tertutup. Tapi kan duduk benar gitu ya, bawanya aja gini. Kalau orang-orang pulang ngaji itu kan bawa gini. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghargaan loh, bahwa ini asma Allah gitu kan. Ini kitab Al-Qudus, Al-Qudus. Nah, saya pikir kita bolehlah meniru cara mereka menghargai kitab itu. Tetapi jangan menuhankan kitab atau memberhalakan kitab ya. Jangan juga sembarangan dengan kitab. Lempar sana, lempar sini, nggak berharga. Kalau kumel kitab saudara kalau dibaca ya puji Tuhan saudara ya. Itu yang dicari gitu. Kitab itu coret-coret nggak apa-apa untuk kena dihafal, dibaca gitu ya. Yang berbahaya itu kalau kita sejak dibeli masih gitu terus ya bersih aja, nggak pernah dibuka. Akhirnya nanti anaknya udah punya anak, "Mama balikkan aja ke Tuhan, kitabnya Tuhan kok ini nggak pernah dibaca." Firman Tuhan tertulis memberi kesaksian kepada tentang firman Tuhan yang hidup, dan firman Tuhan yang hidup memberi kesaksian tentang firman Tuhan yang tertulis. Rasa hormat kita terhadap wibawa firman Tuhan tertulis sama besarnya dengan rasa takut kita terhadap firman yang hidup. Nah, kenyataan khusus Allah itu akhirnya menjadi dua kan, yang dimana kita memahami Allah yang benar, memahami keselamatan. Itu apa? Firman yang tertulis dan firman yang hidup. Mari kita lihat bahwa ternyata ini paralel, ternyata ini sejajar antara Yesus Kristus firman yang hidup dengan Alkitab firman yang tertulis. Yesus Kristus dilahirkan oleh manusia. Oke. Maria. Alkitab firman yang tertulis ditulis oleh manusia juga. Melalui ilham Roh Kudus, yaitu para nabi dan para rasul. Yesus Kristus firman yang hidup dikandung oleh Roh Kudus. Nah, Alkitab firman yang tertulis diilhamkan oleh Roh Kudus. Lihat, ada karya, ada agen yang sama, ada pribadi yang sama yang berperan. Sehingga apa? Yesus Kristus firman yang hidup tidak berdosa. Dan Alkitab firman yang tertulis tidak mengandung kesalahan. Alkitab tidak mengandung kesalahan. Nah, antara Yesus Kristus firman yang hidup dan Alkitab firman yang tertulis saling memberi kesaksian, saling memvalidasi, saling membenarkan. Karena mereka juga satu kesatuan. Gitu ya. Nah, akhirnya keseluruhan kitab suci atau Alkitab adalah suatu kesaksian yang utuh terhadap Yesus Kristus, yang adalah fokus, yang adalah pusat, yang adalah inti, yang adalah sentral dari pewahyuan ilahi atau firman Tuhan itu sendiri. Inilah yang kita sebut
keberpusatan di dalam Kristus, keberpusatan pada Kristus. Nah, jadi penting kami itu kan diajarin ya, kalau belajar khotbah itu ya, belajar homiletik atau hermeneutik begitu ya, ilmu tafsir gitu. Bahwa dari manapun kita berkhotbah, dari manapun kita mengambil ayat, harus dihubungkan itu kepada Tuhan Yesus. Harus ada korelasinya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sebenarnya tantangannya juga di dalam mempersiapkan khotbah. Karena kalau tidak, itu hanya nanti bisa seperti sesuatu yang bersifat legalistik. Legalistik, yang hanya menyatakan baik dan tidak baik. Tetapi tidak menyatakan salah dan benar. Oke. Sesuatu yang baik belum tentu benar. Sesuatu yang benar sudah pasti baik. Jadi memang salah satu tantangannya ketika persiapkan khotbah, wah, waktu buat tugas akhir, saudara, luar biasa ya. Dosen yang milih natsnya. Kemudian kita suruh mempersiapkan khotbah dari situ. Satu khotbah, enggak, ada 5. Buset. Satu aja udah mumet gitu ya, disuruh 5. Dan akhirnya natsnya luar biasa dari perjanjian lama, saudara. Kalau dari perjanjian baru kan enak ya. Sudah ada di situ, apalagi dari Rasul Paulus. Wah, nama Yesus semua di situ. Wah, gampang sekali. Ini kalau dari perjanjian lama coba menghubungkan Yesus dari Samuel, dari raja-raja, wah, sakit kepala. Tetapi memang harus begitu. Inilah salah satu poin penting di dalam berkhotbah juga. Bahwa ada keperpusatan di dalam Kristus. Bagaimana kita menghubungkan itu, tapi bukan asal-asal menghubungkan ya. Bukan asal-asal cocokologi istilahnya, enggak boleh cocokologi. Ada teologinya gitu ya. Ada alurnya, ada maknanya, dan makna itu harus makna yang bersifat kekal. Makanya di situ memang dibutuhkan juga ya harus doa juga supaya Tuhan mencerahkan, memberikan pemahaman. Gitu. Setidaknya itu bisa menjadi salah satu indikator kita untuk melihat bagaimana khotbah yang benar. Bahkan salah satu teolog yang terkenal ya mengatakan ketika kita sudah tidak tahu mengkhotbahkan apa lagi, kadang bingung mau khotbah apa lagi ya, nggak usah pusing, khotbahkan saja Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesuslah inti dari segala sesuatu. Ya. Jadi ketika saudara mungkin nanti diminta berkhotbah atau di mana begitu ya, pusing mau khotbah tentang apa ya, khotbahkan saja Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Khotbahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu intinya. Memang saya berpikir begini, saudara. Saya berpikir bahwa gereja itu kan tugasnya memperlengkapi setiap jemaat untuk bisa melayani satu sama lain dan untuk menjadi berkat di luar sana. Dan kerinduan saya adalah bahwa setiap jemaat di eklesia bisa berkhotbah dengan baik dan benar. Saya rindu bagaimana gereja ini bisa membuat pelatihan di dalam homiletika, di dalam hermeneutika. Setiap jemaat diperlengkapi untuk meneliti Alkitab secara sederhana lah ya, nggak usah terlalu ribet seperti yang diajarkan di seminari. Tetapi setidaknya bisa melakukan itu secara pribadi untuk dirinya sendiri dulu. Kan mempersiapkan khotbah itu juga khotbahin diri sendiri dulu ya. Kalau pengkhotbahnya aja nggak bertobat duluan, bagaimana bisa yang mendengarnya bertobat? Jadi saudara pasti akan nanti menjadi pemimpin, entah itu di pasau tahun, di arisan, begitu ya, arisan marga, atau di kelompok sel. Jelas barangkali tidak semua akan punya kesempatan berkhotbah di gereja. Saya agak konservatif di situ ya. Selagi saya masih menjadi PJS, istilahnya saya akan punya kriteria untuk siapa yang berkhotbah di sini. Begitu. Tetapi di tempat lain, di pelayanan lain, saudara masih bisa untuk berkhotbah, untuk sekolah minggu. Dan itulah kerinduan saya. Bagaimana setiap orang, khususnya guru-guru sekolah minggu, diperlengkapi untuk bisa berkhotbah dengan baik dan benar, untuk bisa meneliti Alkitab dengan baik dan benar.
Tentu di dalam baik dan benar itu adalah proses ya, proses. Sedangkan doktor aja yang sudah ngajar di seminari puluhan tahun masih belum mengatakan saya yang terbaik berkhotbah, nggak berani bilang gitu ya, nggak berani. Tetapi di dalam proses itu kita sama-sama belajar dan saling sharing, saling memperlengkapi. Makanya saya juga rindu melibatkan teman-teman yang sudah diperlengkapi di seminari ya, untuk menolong jemaat-jemaat yang lain bagaimana bisa menyelidiki firman Tuhan dengan baik. Nah ini saya memikirkan ini saudara, dan saya berharap di dalam setahun menjadi PJS ini dilakukan begitu ya. Mungkin di semester 2 berarti bulan 1 ya, bulan 1 sampai ke bulan 7, saya harap di situ kita bisa melakukan latihan. Gimana caranya nanti gitu ya. Saya sudah bilang ke Lilis supaya sekolah minggu itu diajarin khotbah. Nah, nanti ganti-gantian kita bisa buat simulasi khotbah ganti-gantian gitu. Nanti kita bisa saling menilai, oh kurangnya di sini, di sini. Itu pasti luar biasa. Pasti sangat memberkati dan akan mendorong kita untuk bertumbuh. Nah, itu kerinduan saya. Itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana supaya kita menghayati firman Tuhan ya. Ada azas kepercayaan tentang firman Tuhan yang kokoh di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam teologi kita. Jadi orang baptis itu kan ada yang penting menjadi di orang baptis itu semua orang adalah teolog. Jadi semua orang itu teolog. Semua orang bebas membaca firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan. Jadi nggak boleh membatasi orang lain. Baptis itu sangat memegang azas kepercayaan kebebasan. Bebas maksudnya semua orang bebas mengakses firman Tuhan, semua orang bebas mempelajari firman Tuhan, dan semua orang bebas berteologi. Itu harus diingat ya, itu azas orang baptis. Nah, dalam hal itu saya rindu untuk kita sama-sama saling memperlengkapi bagaimana kita menjadi teolog-teolog dalam tanda kutip yang bisa meneliti firman Tuhan dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya lihat pelayanan orang-orang eklesia ini kan luar biasa ya. Dampaknya luar biasa. Kalau khotbah di gereja cuma yang dengar 20, di persautaan yang dengar 40, 60 gitu. Senior-senior lagi gitu. Wah. Tapi kadang saya bukan kadang. Saya mendengar itu bangga begitu ya. Jemaat eklesia bisa khotbah begitu luar biasa, menjadi berkat. Dan apa yang bisa kami lakukan ya untuk memperlengkapi, untuk menolong ini begitu. Hanya itu yang mendorong saya untuk saya menyampaikan ini ya, menyampaikan ini. Jadi saya berdoa kiranya kita bisa melakukan ini di waktu-waktu ke depan dan supaya firman Tuhan itu menjadi melekat di dalam diri kita, bisa kita sampaikan dengan baik. Kita akan melanjutkan doktrin tentang Alkitab minggu depan, dan khususnya pembahasan tentang ini. Ini penting saya rasa kita untuk memahaminya. Kenapa orang baptis itu disebut non-credal people? Kenapa orang baptis itu disebut umat non-credo? Tidak ada pengakuan iman yang dilakukan seperti di gereja lain. Aku percaya, pengakuan iman percaya itu di baptis itu nggak ada. Kenapa begitu? Minggu depan kita akan bahas itu dan saya berdoa supaya bisa menyampaikannya dengan baik dan benar ya. Karena ini azas yang penting. Ini azas yang penting. Baik, itu saja. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah terpelihara melalui providensia Allah di sepanjang zaman, dari sejak penulisan naskah asli hingga sekarang ada di tangan kami. Dan kami bersyukur karena Allah sendiri yang menjadi pengarang, yang mendorong, yang menggerakkan, yang mengilhamkan, dan yang memelihara hingga firman ini dapat kami nikmati. Dan melalui firman yang tertulis, kami mengenal firman yang hidup. Dan di dalam firman yang hidup, kami memiliki iman yang kokoh. Dan melalui iman itu Tuhan, kami mendapatkan keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang luar biasa dan kami bersyukur untuk ini. Dan biarlah
sola scriptura, hanya Alkitab saja yang menjadi pedoman tertinggi di atas hidup kami, menjadi otoritas tertinggi di atas hidup kami, pedoman hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.